Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Tahu nggak kalian teman-teman, Roy Suryo ngamuk nggak terima dikatai sakit jiwa sama Pak Luhut. Pak Luhut bilang mereka itu soal ijazah palsu ya. Mereka itu orang-orang sakit jiwa. Langsung buat video klarifikasi si Roy Suryo. Itu dia itu menunjuk satu orang seperti ini. Dia nggak tahu itu tiga jarinya menunjuk ke bumi goncang ganjing. Dalam ngambek. Nggak terima dibilang sakit jiwa teman-teman. Maju Pak Luhut. Kami bersamamu Pak Purnomo. Kalau kalian nggak percaya kita lihat videonya sama-sama ya. Ini dia. Kemarin dia katakan itu sakit jiwa gitu. Saya kira itu mungkin orang-orang mengambil cermin untuk dihadapkan ke dia gitu ya. Jadi ini kayak orang menuduh gitu ya. Kalau orang menuduh itu kan satu jari tangan menunjuk ke sana, tapi Tanpa dia sadari dia sedang ngomong dirinya sendiri. Menuduh-nuduh sama menuduh Pak Jokowi. Ini orang paling banyak menuduh. Bahkan dia sebut nama menuduh Pak Jokowi. Pak Luhut kan mengatakan orang-orang, tapi dia merasa tersinggung. Dia menuduh Pak Jokowi, dia nggak sadar juga jarinya itu menunjukkan kepada dirinya sendiri, teman-teman. Secara tidak langsung dia sedang berbicara kepada dirinya sendiri. tapi tiga jari tangan ini menunjuk dia sendiri. Jadi tolong introspeksi ya untuk dirinya sendiri ya, yang sakit itu siapa ya gitu. Kenapa? Karena ini pikiran orang-orang waras, orang-orang waras yang mempertanyakan kejujuran. Nggak waras, orang-orang waras. Itu teman-teman. Nggak terima dia katakan sakit jiwa. Ya, jadi merasa diri mereka waras, sedang mengejar kebenaran katanya. Ya, lantas gak terima dikatain orang sakit jiwa. Ya, merasa diri waras, tapi kebanyakan masyarakat sampai Pak Luhut beranggapan mereka sakit jiwa. Karena kalau kita mau tanggapi dengan serius, kita bisa ikut-ikutan sakit, teman-teman. Jadi, ya biarkanlah kepolisian yang berproses ya, teman-teman ya. Nanti juga kok bentar lagi jadi tersangka. Awas, jangan pakai alasan pakai naik kursi roda lagi ya, Pak ya. Lalu kemudian heboh di kalangan para anak abah ya, sudah mulai deklarasi Anies Baswedan jadi wakil presiden menggantikan Gibran. Bullshit. Itu ada lagu si goblok. Ya, mereka sudah mau benar-benar semangat teman-teman. Anies Baswedan katanya bisa menggantikan Gibran sebagai wakil presiden, mengesampingkan ratusan juta suara rakyat yang memilih Prabowo Gibran. Memilih Prabowo Gibran adalah satu paket. Dan mereka nggak peduli katanya dengan itu. Yang penting pujaan hati mereka, ya, orang yang mereka kagum-kagumi bisa menjadi wakil presiden menggantikan dari Gibran yang mereka benci, teman-teman. Ya, coba kita lihat dulu cuplikan videonya teman-teman ya. Pak Anies pada tahun ini yang akan dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Bapak Prabowo, tolonglah Pak, Bapak turun dalam masalahnya. Kami sudah tidak mau lagi banyak teman-teman kami yang dikriminalisasi. Seperti saya juga salah satu korban waktu itu di penjara juga. Jadi kami mohon Pak Prabowo, kami mohon sekali untuk stop kriminalisasi para aktivis, para anak-anak bangsa yang peduli. Pak Anies. Ternyata ternak onta katanya, rupanya biang kegaduhan. Ya, bikin gaduh menuntut gantikan, maksulkan Gibran dengan tujuan agar supaya junjungan mereka si Abah jadi wakil presiden menggantikan Gibran. Lucu nggak teman-teman? Lucu banget. Ini orang-orang yang benar-benar otaknya sudah dengkul teman-teman ya. Oke, untuk melawan narasi mereka teman-teman, saya sudah menuliskan sebuah narasi saya soal hal ini. Dan saya berharap ini bisa sampai kepada masyarakat. Kebodohan politik
ketika para purnawirawan salah sasaran. Di tengah dinamika politik nasional yang semakin kompleks, publik kembali dikejutkan oleh langkah kontroversial sekelompok purnawirawan TNI yang menggulirkan wacana pemaksulan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia periode 2024-2029. Langkah tersebut bukan hanya menunjukkan kemunduran cara berpikir politik, namun juga mengungkap kegagalan memahami konstitusi dan prinsip dasar hukum tata negara. Pemaksulan atau impeachment dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah proses konstitusional yang sangat serius dan memiliki prosedur ketat serta subjek yang sangat spesifik. Pemaksulan hanya berlaku untuk presiden dan wakil presiden yang sudah secara resmi menjabat. Namun lebih dari sekedar salah sasaran, tindakan para purnawirawan ini mencerminkan kebodohan hukum yang akut dan potensi manipulasi politik berbasis kebencian. Mereka menyalakan api retorika yang membakar akal sehat publik seolah-olah negara bisa diatur oleh tekanan opini dan kekuasaan di luar konstitusi. Pemahaman dasar tentang pemaksulan, menurut konstitusi, pemaksulan presiden dan wakil presiden diatur secara tegas dalam pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi pasal 7A seperti ini, teman-teman. Presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atau usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Dan atau apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Dan di sini teman-teman mengacu kepada pasal 7A, apakah Gibran terbukti melakukan korupsi? Apakah Gibran terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara? Apakah Gibran terbukti melakukan penyuapan? Dan apakah Gibran terbukti secara hukum yang sah melakukan tindak pidana berat lainnya? Tidak sama sekali. Semuanya hanya berupa tuduhan-tuduhan, asumsi-asumsi liar yang mereka bangun untuk menekan atau memperkuat setiap tuntutan mereka kepada DPR soal memaksulkan Gibran Rakabuming Raka. Seperti itu, teman-teman. Dan kemudian pasal 7B. Usul pemberhentian oleh DPR harus melalui proses politik, kemudian diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus apakah benar presiden atau wakil presiden bersalah secara hukum, dan baru kemudian diputus oleh MPR. Jelas bahwa tidak ada mekanisme pemaksulan sebelum seorang menjabat. Maka langkah purnawirawan yang mendesak MPR atau Mahkamah Konstitusi untuk mengusulkan Gibran bertentangan dengan Undang-Undang 1945 secara terang-terangan. Motif politik yang diselimuti topeng konstitusional. Kelompok purnawirawan ini yang pada masa lalu dianggap sebagai penjaga kedaulatan kini justru mencederai demokrasi dengan cara menjadi alat propaganda yang anti-demokrasi. Mereka bukan sedang menyelamatkan bangsa, tapi justru mempermalukan diri sendiri dengan menunjukkan minimnya literasi hukum dan politik. Ironisnya, sebagian dari mereka dulu adalah orang yang paham prosedur dan tata kelola negara. Namun kini, karena fanatisme politik dan kebencian personal terhadap Presiden Jokowi dan keluarganya, mereka kehilangan kejernihan nalar. Mereka mengabaikan kehendak rakyat yang sah yang sudah dituangkan dalam pemilu 2024. Mereka juga menutup mata terhadap fakta bahwa Gibran dipilih melalui proses demokratis dengan jutaan suara rakyat sebagai landasan legitimasinya. Kebodohan terstruktur mengancam demokrasi. Langkah ini bukan sekedar salah tafsir.
Langkah ini bukan sekedar salah tafsir tapi bentuk nyata pembangkangan terhadap konstitusi. Ketika perwira yang mestinya menjadi teladan justru menyebarkan wacana yang membodohi publik, maka ini adalah kebodohan terstruktur. Mereka bukan hanya gagal telah menyalahgunakan kehormatan dalam memahami hukum, tapi juga telah menyalahgunakan kehormatan masa lalu mereka untuk merusak masa depan negara, teman-teman. Upaya memakzulkan seseorang seperti wakil presiden Republik Indonesia. Dan pada penutupnya, teman-teman, demokrasi bukan milik veteran. Sekali lagi ya, demokrasi bukan milik veteran, tapi milik rakyat. Kita menghormati jasa para purnawirawan dalam menjaga kedaulatan bangsa. Namun ketika mereka berubah menjadi alat politik yang membajak hukum demi kepentingan kelompok, maka suara mereka harus dilawan dengan akal sehat dan keberanian berpikir. Demokrasi bukanlah milik segelintir elit tua yang gagal move on, tapi milik rakyat yang setiap 5 tahun menggunakan haknya untuk memilih. Gibran Rakabuming Raka akan menjadi wakil presiden Republik Indonesia karena rakyat yang memilihnya. Siapapun yang hendak menggagalkan amanah itu tanpa dasar hukum yang sah bukan hanya melawan Gibran, tetapi melawan konstitusi, melawan suara rakyat, dan melawan masa depan demokrasi Indonesia. Jangan sampai apa yang mereka lakukan ini hanya akan mencoreng demokrasi Indonesia, yang dimana kita bisa menyingkirkan seseorang yang dipilih oleh rakyat Indonesia hanya karena nggak senang atau nggak suka dengan pemimpin tersebut. Kapan? Kalau seperti ini saya percaya pemilihan selanjutnya tidak akan ada orang yang akan memberikan suaranya capek-capek pulang kampung untuk memilih, kalau toh akhirnya suara kita itu bisa digantikan oleh kelompok tertentu, oleh veteran-veteran, oleh orang-orang tua yang merasa diri paling pintar, yang merasa diri mereka paling berjasa, ya, yang kemudian bisa mengganti seenaknya orang yang mereka nggak suka. Ngapain capek-capek memilih kalau toh akhirnya pemimpin yang akhirnya kita pilih bisa digantikan begitu saja hanya karena mereka nggak suka dengan Pak Jokowi. Ujung-ujung kan mereka pendukung Anies Baswedan. Mereka kan pendukung dari sebelah, teman-teman, Abah, ya. Akhirnya ramai itu dalam kelompok mereka. Ramai sekali kelompok mereka. Anies Baswedan sebentar lagi akan dilantik menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Tujuan sudah jelas. Dan saya pikir itu hanyalah mimpi di siang bolong untuk memakzulkan Gibran. Ya, karena mereka harus memikirkan reaksi rakyat seperti apa jika orang yang mereka pilih digantikan hanya karena tidak disenangi oleh kelompok tertentu. Silakan berikan opini dan pendapat kalian. Saya pamit dulu. See you on the next video and God bless. Bye guys.